Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Husnul Hasanah dan saya Nur Apriani. Di sini kami dari Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya akan menjelaskan video interaktif yang berjudul Gelombang Berjalan. Proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dosen pengampu Apit Fatur Rahman, SPD, MSc. Gelombang berjalan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gelombang laut itu meninggalkan tempatnya dan menuju bibir pantai, bukan? Jika iya, maka peristiwa itu disebut dengan perambatan gelombang atau akrabnya disebut dengan gelombang berjalan. Fenomena perambatan gelombang itu akan dibahas pada hari ini. Namun, sebelum itu, kita perlu ketahui tujuan dari pembelajaran, yaitu 1. Memahami definisi gelombang, 2. Menguraikan persamaan gelombang, 3. Mengetahui fenomena gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas materi gelombang lebih lanjut, sebaiknya kita memahami konsep getaran. Perhatikan gerakan bandul berikut. Posisinya dari A ke B, B ke C, C ke B, dan kembali lagi dari B ke A. Dapatkah kalian mendeskripsikan bagaimanakah satu getaran itu? Ya, jelas. Getaran merupakan gerakan bolak-balik yang melalui satu titik kesetimbangan. Perhatikan gambar berikut. Apakah bandul itu berhenti bergerak? Mengapa bandul itu berhenti bergerak? Pada titik mana bandul itu berhenti bergerak? Bandul itu akan berhenti bergerak karena tidak adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dan jelas bandul itu akan berhenti pada titik kesetimbangan. Jadi, dapatkah kalian menyimpulkan apakah titik kesetimbangan itu? Seperti gambar ini, pada nomor 2, yaitu titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan merupakan keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Selanjutnya adalah pengertian dari amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari getaran ataupun gelombang. Perbedaan amplitudo juga mempengaruhi pada suatu bandul untuk mencapai satu getaran. Selanjutnya, periode. Periode adalah waktu yang digunakan oleh benda untuk mencapai satu getaran. Adapun contoh lain dari getaran adalah yang pertama, ayunan. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, pegas yang diberi gaya. Perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kalian amati? Orang tersebut sedang menggetarkan tali sehingga akan membentuk sebuah gelombang yang merambat dari satu titik ke satu titik yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Dari perambatan gelombang itu, apakah ada yang dipindahkan? Seperti yang terlihat di gambar, berada pada titik hitam, yaitu materi. Dalam hal perambatan gelombang tidak memindahkan materi, namun hanya memindahkan energi. Selanjutnya
Tetapi, bagaimanakah dengan gambar ini? Lingkaran memiliki sudut berapa? Dapatkah kalian membentuk lingkaran dari gambar di samping? Jadi, dapat disimpulkan bahwa satu lambda merupakan jarak antara dua titik yang sefase. Perhatikan gambar gelombang yang merambat pada seutas tali tersebut. Terdapat sebuah gelombang pada seutas tali AB yang cukup panjang. Pada ujung A, kita getarkan sehingga terjadi rambatan gelombang, dan titik P adalah suatu titik yang berjarak X dari A. Apabila A digetarkan pertama kali ke atas, maka persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan A sin omega T. Getaran merambat ke kanan dengan kecepatan V, sehingga Y sama dengan A sin omega TP. Sehingga getaran akan sampai di P setelah selang waktu X per V. Berdasarkan asumsi bahwa getaran berlangsung konstan, persamaan gelombang di titik P adalah YP sama dengan A sin omega TP. Selang waktu perjalanan gelombang dari A ke P adalah X per V. Oleh karena itu, persamaan A tadi dapat ditulis dengan Y sama dengan A sin omega T min X per V, dengan omega sama dengan 2 pi V, K sama dengan 2 V per lambda, V sama dengan T kali lambda. Sehingga persamaan tadi dapat dijabarkan menjadi Y sama dengan A sin omega T min Kx. Selanjutnya adalah soal-soal evaluasi. Soal yang pertama, sebuah gelombang pada permukaan air dihasilkan dari suatu getaran yang frekuensinya 30 Hz. Jika jarak puncak dan lembah gelombang yang berurutan adalah 50 cm, hitunglah cepat rambat gelombang tersebut. Soal nomor 2. Sebuah pemancar radio bekerja pada gelombang 1,5 M. Jika cepat rambat gelombang radio 3108 meter per sekon, pada frekuensi berapakah stasiun radio tersebut bekerja? Soal yang ketiga, gelombang berjalan mempunyai persamaan Y sama dengan 2,5 sin 100 Vt min 2 Vx, di mana Y dan E dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang tersebut. Demikian penjelasan materi tentang gelombang berjalan dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.